Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala rasulina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa iktafa atharahu ila liqa'i rabbi jalla wa ala. Alhamdulillah, puji syukur kita aturkan kepada Allah, salawat dan salam semoga tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwati fillah rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian membahas kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala. Kita sudah sampai alhamdulillah pada hadis ke-39. Masih di bab sabr, bab terkait kesabaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bacakan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yusib minhu, rawahul Bukhari. Yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man yuridillahu bihi khairan, siapa yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala kebaikan, maka ia akan ditimpakan musibah. Ikhwati fillah rahimakumullah, di sini dijelaskan bahwasanya yusib minhu, ya, akhir kata yusib minhu bisa ada dua harokat, bisa yusib, bisa yusob, bisa yusib, bisa yusob. Sebutkan di sini bahwasanya bisa dua harokat. Ya. Kalau yang harokat kasroh yusib minhu, maknanya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan menakdirkan seseorang itu tertimpa masalah musibah sehingga Allah Subhanahu wa taala mengujinya apakah ia bersabar atau dia malah tidak bersabar. Ini kalau pakai harokat kasroh yusib minhu. Adapun yang kedua, jika harokatnya yusob minhu, maka lebih umum, bisa terkena musibah dari Allah Subhanahu wa taala atau dari selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, intinya bahwasanya meskipun harokat ini bisa fathah atau kasroh, maka ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mentaqyid. Mentaqyid itu artinya mengikat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, ya, siapa yang ia kehendaki kebaikan kemudian dia bersabar, tidak hanya bersabar akan tetapi dia mengharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menimpakan ia masalah musibah sehingga Allah Subhanahu wa taala mengujinya. Intinya di kata-kata sabar dan mengharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Adapun jika seseorang itu tidak bersabar, maka dia tidak akan mendapatkan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi berapa banyak orang yang tertimpa musibah, masalah, bencana dan yang semisalnya, orang tersebut tidak bersabar, meskipun bersabar tapi tidak mengharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena sabarnya mungkin bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka orang yang tidak bersabar ketika mendapat ujian dari Allah Subhanahu wa taala, walam yuridillahu bihi khairan. Ya, tidak Allah Subhanahu wa taala kehendaki kebaikan. Maka di sini Syekh rahimallahu taala, Syekh Utsaimin rahimallahu taala mengatakan bahwasanya fal kufar yusabuna bimasaib katsirah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala banyak juga masalahnya.
Kalau mereka petani, mereka juga gagal panen. Kalau mereka pedagang, mereka juga pernah rugi. Kalau mereka pejabat, mereka juga pernah ditipu dan yang lainnya. Kalau mereka manusia seperti biasa, ada yang memiliki keturunan, ada yang mereka juga tidak memiliki keturunan. Jadi diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka diuji juga oleh Allah Subhanahu wa taala dengan musibah-musibah, dengan bencana-bencana, dengan malapetaka-malapetaka yang lainnya. Ya. Wa ma'a hadza yabkuna ala kufrihim hatta yamutu alaihi wa haula bila syak lam yudbihim khaira. Mereka itu bersabar kadang. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan mereka kebaikan karena apa? Mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tetap dalam kekufurannya sampai meninggal dunia. Tidak menyembah Allah Jalla fi'ula. Maka orang seperti ini, kata Syekh rahimallahu taala, bila syak lam yurid bihim khaira. Tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan. Jadi sebenarnya kita walau hanya mendapatkan keimanan saja, itu sudah menjadi poin besar. Allah menakdirkan kita dalam keadaan beriman, dalam keadaan Islam, itu sudah menjadi poin besar, poin penting bagi kita sekalian. Karena ini adalah kenikmatan yang luar biasa. Ya, kenikmatan yang luar biasa kita mendapatkan iman, kita mendapatkan keislaman. Meskipun kita masih berlumur dengan dosa. Ya. Tapi poin ini adalah poin penting. Ikhwati fillah rahimakumullah. Ada sebuah kisah. Kisah ini mungkin kita ambil pelajaran terkait pentingnya iman. Terkait pentingnya menjaga keimanan kita sampai kita meninggal dunia. Dan kita terus berdoa sebagaimana sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita doa, ya muqallibal qulub sabbit qulubana atau sabbit qalbi ala dinika, yang membolak-balikkan hati, wahai yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku dalam keadaan iman, yaitu dalam keadaan Islam, yaitu berada dalam agama Engkau wahai Allah sampai kita meninggal dunia. Saya ingin menceritakan terkait poin pentingnya iman. Ada syekh di Arab Saudi, beliau orang yang gigih dalam belajar agama. Beliau tidak tidak terlalu atau tidak terlahir dari keluarga yang punya, tapi karena keadaan akhirnya dia pun gigih dalam belajar. Sampai dia belajar dan alhamdulillah dia sampai di Universitas Al-Azhar. Di Universitas Al-Azhar dia senantiasa menjadi pendai yang membantah dakwah waktu itu di Arab Saudi. Dakwah Arab Saudi kan dikatakan adalah dakwah Wahabi. Tapi dialah yang paling membantah di Al-Azhar di Mesir bahwasanya dakwah ini bukan seperti yang kalian kira. Singkat cerita, dia pun dikeluarkan dari Universitas Al-Azhar karena pemikirannya yang dianggap tidak pas di Al-Azhar. Dia pun keluar. Kemudian setelah itu orang ini yang menjadi syekh menulis sebuah kitab yang membahas tentang atau yang membantah pemikiran-pemikiran kaum Syiah, sampai dipuji oleh Imam Makkah karangannya ini karena begitu kuat dari segi agama, dari segi akal, kuat membantah pemikiran Syiah, sampai dipuji oleh Imam Mekah waktu itu,
Imam Masjidil Haram, bahwa tulisannya ini adalah tulisan yang termasuk salah satu tulisan yang terbaik. Ya. Lantas berjalannya waktu, dia pun mulai, karena dia orang yang cerdas, ya, seiring berjalannya waktu dia pun mulai sedikit demi sedikit meninggalkan agama, sampai benar-benar dia meninggalkan agama dengan seluruhnya, dan dia mengiklankan dan mengumumkan bahwasanya ia sudah menjadi orang yang ateis. Di waktu itu di Mesir, sampai pun dibantah, diajak berdiskusi oleh Sya'rawi kalau tidak salah. Syekh Sya'rawi waktu itu terkenal di Mesir, dibantah, tapi memang orang ini tidak mau, ya, tidak mau kebenaran, ya. Maka Syekh Sya'rawi pun keluar, ya. Singkat cerita, dia pun menulis, yang awalnya menulis tentang kebaikan Islam, tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang agama ini. Qaddarallah wal iyadzu billah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia membantah bahwasanya Allah itu seperti ini, Rasul seperti ini, intinya menjelek-jelekkan agama Islam. Intinya menjelek-jelekkan agama Islam, dan dia mati dalam keadaan ateis. Ateis itu tidak mengenal agama. Wal iyadzu billah. Nah, inilah pentingnya poin penting kita memiliki iman di sisi Allah dalam hati kita. Kita terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita doa dalam sujud kita, ya muqallibal qulub, salbit qulubana ala dinik. Ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala taatik. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga benar-benar kita diwafatkan dalam keadaan Islam, dalam keadaan iman. Ya, meskipun kita alhamdulillah sudah sering sholat, sedang sering puasa, tetap kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala diwafatkan dalam keadaan Islam, ya. Ikhwati fillah rahimakumullah. Nah, kemudian kita lanjutkan, ya. Syekh Utsaimin rahimahullahu taala mengatakan, makna dari hadis ini adalah man yuridillahu bihi khairan fayusibu minhu fayasbir ala hadhil masaib fa inna dzalika minal khairi lahu. Ya, sesungguhnya siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki kebaikan, kemudian Allah Subhanahu wa taala menimpakan kepadanya sebuah musibah, kemudian ia bersabar terhadap musibah yang ia timpa, terhadap musibah yang ia rasakan, ya, fa inna dzalika minal khairi lahu, sesungguhnya hal demikian itu adalah kebaikan buatnya. Li'annahu sabaqa annal masaib yukaffirullahu biha dzunub wa yahuttu biha al-khataya. Karena dalam hadis-hadis yang sebelumnya, ya, hadis-hadis sebelumnya sudah kita baca bahwasanya yang namanya musibah, bencana, kemudian pikiran-pikiran, ya, gundah gulana, semua itu adalah, ya, Allah Subhanahu wa taala, ya, timpakan kepada kita agar Allah Subhanahu wa taala menghapus dosa-dosa kita dan kesalahan-kesalahan kita. Wa minal ma'lum anna takfira dzunub was sayyi'at wa huttal khataaya la syakka annahu khairul lil insan. Ya, sesungguhnya kita ketahui bahwasanya kalau, ya, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala karena musibah yang menimpa kita, itu lebih baik daripada kita. Mohon maaf, itu lebih baik untuk kita, ya, daripada kita dibiarkan dalam keadaan, ya, dosa, ya. Mohon maaf, kita diberikan kita berdosa kemudian kita tidak ditimpakan musibah kita sehingga kita merasa diri kita tidak memiliki masalah, hidup ini tenang, ya, padahal kita berlumur dengan kita banyak dosa, sehingga kita meninggal dunia, maka nanti di akhirat kita akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu lebih baik lebih baik kita tertimpa musibah, kemudian musibah itu menjadi penggugur dosa-dosa kita. Akhirnya di dunia kita
selesai dan di akhir kita mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Daripada kita didiamkan dalam keadaan dosa dan kita meninggal dunia, ketika sudah di akhirat baru kita tahu bahwasanya kita diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah rahimakumullah. Ya, ini terkait hadis yang berbunyi man yuridillahu bi khairin yusib minhu. Siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan menakdirkan ia tertimpa musibah sehingga Allah Subhanahu wa taala mengujinya. Ya, intinya kita bersabar, kita mengharap pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan di hadis yang ke-40. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yatamanna ahadukum al-mauta li dhurrin asabahu fa in kana la budda fa'ilan falyaqul Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li, muttafaqun alaihi. Hadis ini diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jangan sekali-kali kalian atau di antara kalian menginginkan kematian karena sebab masalah yang menimpanya. Jadi jangan sekali-kali kalian menginginkan mati ketika terjadi musibah yang menimpa diri kalian. Ya, fa in kana la budda fa'ilan, jika memang sangat-sangat ya perlu dilakukan, artinya mungkin musibah itu sudah berat menimpa kita, maka ucapkanlah ya doa Allahumma ahyini, ya Allah panjangkanlah umurku, ya, atau ya Allah hidupkanlah diriku, maksudnya kita masih dalam keadaan hidup, jika hidup itu lebih baik daripada hidup itu lebih baik untukku. Wa tawaffani, dan wafatkanlah diriku jika wafat itu atau kematian itu baik untuk diriku. Ini kalau musibah begitu berat yang mana seseorang itu mengharuskan dia mengucapkan doa ini. Tapi pada intinya jangan kita mengharap mati. Ya, kalau kita mengharap mati karena musibah berarti kita kurang sabar. Ya, kata Syekh Utsaimin rahimahullahu taala. Karena apa? Kita ketika ada musibah harus bersabar dan mengharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fi hadzal hadis nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam al-insan an yatamanna al-maut li dhurrin nazala bihi. Nah, dalam hadis ini dilarang ya, atau Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk ya mengharap kematian karena sebab musibah yang menimpa kita. Wa dzalika annal insan rubbama yanzilu bihi dhurr ya'jizu 'ani tahammul wa yat'ab. Demikian itu karena kadangkala seseorang itu tidak mampu menahan ya musibah atau malapetaka yang menimpanya, dan dia lelah dan dia capek dan letih ya, maka dia akan fayatamannal maut, maka karena sebab lelah, letih, stres sehingga dia mengharap kematian. Yaqulu ya Rabbi amitni, dia mengucapkan ya Allah, ya Tuhanku matikanlah saja diriku. Sawa'un qala dzalika bilisanihi aw biqalbihi, baik yang mengucapkan dengan lisannya atau dengan hatinya. Fanahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an dzalika, yang demikian itu dilarang. Jadi kita meskipun dengan mengucapkan dengan lisan ya Allah matikanlah diriku, atau dalam hati kita berniat kalau tidak mampu ya Allah matikanlah diriku, mati aja dah. Nah ini dalam hati kita dilarang seperti itu, atau dalam lisan kita dilarang mengucapkan hal tersebut. Walakin idza asabta bi dhurrin faqul, akan tetapi jika engkau dikenakan sebuah masalah atau musibah, faqul Allahumma a'inni 'ala sabri 'alaihi, ya Allah bantulah diriku untuk bersabar, ya Allah bantulah diriku untuk bersabar. Hatta yu'inaka Allahu fatasbir, sehingga Allah Subhanahu wa taala membantu dirimu untuk bersabar. Wa yakunu dzalika laka khairan,
Yang demikian itu baik buat diri kalian. Amma idza tamanna al-maut fa anta la tadri rubama yakunu al-maut syarran 'alaika la yahsul bihi rahah kama qala asy-syair. Akan tetapi jika engkau mengharapkan kematian, karena kematian itu kita tidak tahu apakah kebaikan yang akan kita dapat, yaitu dengan istirahat, kita di dunia ini dapat musibah. Ketika kita berdoa, ya Allah matikanlah diriku, apakah kita akan mendapatkan istirahat di akhirat ketika kita mati? Kan kita merasa lelah karena ada musibah. Ya Allah matikanlah diriku. Nah, Syekh Utsaimin mengatakan bahwasanya kalau kita tidak mengetahui hal tersebut, kenapa kita meminta kematian? Kan kita tidak mengetahui apakah kita meninggal dunia kemudian kita selamat atau kita malah kita mendapatkan celaka. Karena kematian itu sebagaimana syair mengatakan laisa man mata fastaraha bimayyitin, bukan setiap orang yang meninggal dunia itu dia istirahat karena kematiannya. Innamal mayyitu mayyitul ahya, karena sesungguhnya kematian itu adalah meninggalnya seorang yang hidup. Artinya apa? Orang yang meninggal dunia belum tentu dia istirahat. Ya kan? Belum tentu dia istirahat. Karena kita tidak tahu yang namanya hal gaib. Bisa jadi kita ingin istirahat di dunia, ternyata kita diazab di akhirat. Ya kan? Seperti itu. Oleh karena itu, ya, sebaiknya kita bersabar, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita dibantu dalam kesabaran. Ya. Ikhwati fillah rahimakumullah. Ya, apalagi ya kita malah bunuh diri, nauzubillahi min zalik. Ya, nauzubillahi min dzalik. Bunuh diri juga tidak diperbolehkan. Ya, bahkan disebutkan bahwasanya dalam hadis, ya, siapa yang melakukan bunuh diri dengan hal atau benda, maka dia benda tertentu, maka di akhirat dia juga akan diazab dengan benda tersebut. Di sini disebutkan bahwasanya, ya, contohnya, ya, inna qatala nafsahu bihadidah, ya, atau sikin atau mismar atau ghairu zalika khanzar, kalau dia membunuh dirinya dengan besi, ya, seperti pisau atau paku atau yang lainnya, fa innahu yaumal qiyamah fi jahannam yat'anu nafsahu bihadhil hadidah allati qatala biha nafsahu. Ya, Syekh mengatakan sesungguhnya nanti di hari kiamat, ya, di neraka jahanam, benda-benda tersebut, ya, akan menusuk dirinya. Ya, sebagaimana dia menusukkan paku atau benda tajam kepada dirinya, maka benda tersebut akan menusuk dirinya di hari kiamat. Wa in qatala bi nafsahu bisummin fa innahu yatahassahu fi nar jahannam. Jika seseorang itu, ya, bunuh diri dengan racun, maka dia akan merasakan di neraka jahanam, nauzubillah, merasakan racun yang sangat berat di neraka jahanam. Wa in qatala nafsahu bitaraddi min jabal fa innahu yunsab lahu jabal fi jahannam yataradda minhu abadaini wa haluma jarra. Jika dia terjun atau bunuh diri dengan terjun dari gunung, maka gunung itu akan menimpa dirinya di neraka jahanam. Wallahu taala a'lam. Ikhwati fillah rahimakumullah. Ya. Bunuh diri termasuk adalah, ya, hal yang dilarang. Ya, karena kalau orang bunuh diri berarti dia tidak bersabar dengan musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena saking stresnya, saking beratnya masalahnya. Makanya oleh ikhwati fillah rahimakumullah, kita harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala agar bersabar ketika ada musibah yang menimpa kita. Toh musibah yang menimpa kita itu juga menjadi penggugur dosa-dosa kita selama kita bersabar, selama kita mengharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah rahimakumullah. Ya. Kemudian, ya, di sini ada pertanyaan, ya. Ya, pertanyaan kenapa, ya? Kenapa Maryam mengatakan ya laitani mitu qabla hada wa kuntu nasyan mansiya. Ya laitani
mitu qabla hada wa kuntu nasyan mansiya. Sekiranya aku mati sebelum ini dan aku menjadi orang yang dilupakan. Nah, Maryam mengatakan hal ini ketika apa? Dia terkena fitnah, ya, dibilang apa? Berzina. Ya. Jawabnya di sini ada dua. Yang pertama adalah yajibu an na'lama anna syar'un man qablana idza warada syar'una bi khilafihi falaysa bi hujjah li'anna syar'ana ya nasakha kullama sabaqahu minal adyan. Jadi jikapun benar ya bahwasanya syar'un man qablana, ini masalah usul fiqh. Syar'un man qablana yaitu syariat sebelum Islam ya, itu tidak berlaku, tidak menjadi hujah jika bertentangan dengan syariat kita. Syariat kita mengatakan tidak boleh kita meminta apa? Kematian ya, tidak boleh kita meminta kematian. Kemudian jawaban yang kedua, sesungguhnya Maryam lam tatamannal mauta lakinnaha tamannat al maut qabla hadhil fitnah. Ya. Sesungguhnya Maryam tidak menginginkan kematian, akan tetapi menginginkan kematian sebelum fitnah ini terjadi. Ya, walau baqiyat alfasanah, meskipun masih 1000 tahun. Al-muhim antamuta bila fitnah. Artinya Maryam ya menginginkan kematian yaitu tanpa ada fitnah, ya. Ikhwati fillah rahimakumullah. Kemudian diperbolehkan juga kita berdoa ya, kita meminta doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diwafatkan dalam keadaan Islam sebagaimana Yusuf ya berdoa anta waliyyi fid dunya wal akhirah dalam surat Yusuf ayat 101 anta waliyyi fid dunya wal akhirah, engkau adalah waliku di dunia maupun di akhirat. Tawafani musliman, wafatkanlah diriku dalam keadaan Islam, wa alhiqni bis solihin ya, dan pertemukanlah kami atau kumpulkanlah diriku dengan orang-orang yang soleh ya. Ikhwati fillah rahimakumullah. Nah, ini doanya Nabi Yusuf alaihi salam, seorang nabi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya, bahwasanya dia ingin diwafatkan dalam keadaan Islam, dalam keadaan berserah diri kepada Allah, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diwafatkan bersama orang-orang soleh. Jadi Yusuf nabi pasti soleh ya kan, tapi meski demikian dia tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, wafatkan dalam keadaan Islam, wafatkan bertemu dengan orang-orang yang soleh. Nah, hendaknya kita juga selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ajatan fil ilmi wa wakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hwin 'alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal 'afwa 'indal hisab. Rabbana zalamna anfusana ya wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma tawaffana muslimin wa alhiqni bis solihin. Ya, doa-doa yang seperti ini ya, doa-doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam maupun doa-doa dari orang-orang soleh, kita pakai doanya untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama terkait ya kita wafat dalam keadaan iman. Allahumma amitni bil iman ya wa amitni bil Islam ya, wafatkan dalam keadaan iman, wafatkan dalam keadaan Islam. Nah, ikhwati fillah, sesuai dengan petunjuk Nabi Yusuf dan tuntun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhwati fillah rahimakumullah. Ya. Ini terkait doa ketika kita ingin meninggal dunia ya. Kemudian ada juga doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau kita benar-benar dihadapkan dengan masalah yang begitu berat ya, dihadapkan yang begitu berat yang
namanya masalah, seseorang tuh bisa mengukur ya dirinya sendiri. Kalaupun benar-benar kita dihadapkan dengan masalah atau ujian yang begitu berat menurut kita, yang mana kita sudah misalkan bersabar, kemudian mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, atau kita musibah kita mohon maaf kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sakit, misalkan dengan sakit yang begitu berat, yang memberatkan misalkan keluarga kita, memberatkan anak-anak kita, memberatkan karib kerabat kita, ya ujian itu sangat berat buat diri kita, ya. Kalaupun demikian, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan solusinya apa? Berupa doa juga. Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li, ya Allah, ya. Hidupkanlah diriku atau panjangkanlah umurku jika yang namanya kehidupan itu baik buat diriku. Wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li, dan wafatkanlah diriku jika memang ya kematian itu baik buat diriku. Nah, ini doanya. Ikhwati fillah rahimakumullah, bisa dihafalkan, bisa dicatat ya. Ya, meskipun hukum asalnya kita disuruh untuk bersabar dan mengharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi jika sangat-sangat mendesak dan sangat-sangat tidak memungkinkan, dan itu bisa dinilai oleh masing-masing pribadi, ya, bacalah doa ini. Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffani idza kantil wafatu khairan li, ya. Ini doanya ikhwati fillah rahimakumullah. Ya. Kemudian kita lanjutkan, ya, ada beberapa penjelasan yang tidak kami jelaskan mengingat waktu yang singkat, ya. Masih ada waktu nih, ya. 10 menit, ya. Baik, kita lanjutkan sedikit, ya. Wa an Nabi Abdullah Khabbab bin al-Arith ibn Khabbab ibn al-Aratti radhiyallahu anhu qala syakawna ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa mutawassidun burdatan lahu fi dhillil Ka'bah faqulna ala tastansiru lana ala tad'u lana faqala qad kana man qablakum yu'khadhu ar-rajulu fayuhfaru lahu fil ardi fayuj'alu fiha summa yu'ta bil minshar fayudha'u ala ra'sihi fayuj'alu nisfaini wa yumshatu bi amshatil hadidi ma duna lahmihi wa 'azmihi ma yasudduhu dhalika an dinihi wallahi la yutimmanna Allahu hadzal amra hatta yasira ar-rakibu min San'a ila Hadramaut la yakhafu illa Allah wadh-dhi'ba ala ghanamihi walakinnakum tasta'jilun, rawahul Bukhari. Wa fi riwayah wa huwa mutawassidun burdatan wa qad laqina minal musyrikin syiddah. Ikhwati fillah rahimakumullah, ini masih terkait tentang bab kesabaran. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Abdullah Khabbab ibn al-Aratti radhiyallahu anhu. Beliau berkata, ya, kami mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditemui waktu itu sedang tidur-tiduran, ya, berbantalkan memakai bantal burdah, ya, kain burdah, ya, fi zilil Ka'bah, di bawah naungan Ka'bah. Faqulna ala, kemudian kami meminta atau berdoa, berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau meminta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk ala tantasiru lana ala tad'u lana, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah engkau tidak mendoakan atau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala minta kemenangan untuk kami, yaitu kaum muslimin, ya. Ala tad'u lana, ya Rasulullah, tidaklah engkau mendoakan kami, ya, sebuah kemenangan. Faqala qad kana man qablakum yu'khadhu ar-rajulu. Nabi sallallahu alaihi wasallam malah berkata, sesungguhnya kaum sebelum kalian itu ada seseorang yang diambil, ya, kemudian
dibuatkan lubang, lalu apa? Diletakkan di lubang tersebut. Ya, artinya dibuatkan tanah itu dibuat lubang, kemudian dijebloskan sana. Ya, ditanam di sana. Fayuj'alu fiha summa yu'ta bihi min syar, kemudian dibawakan gergaji. Fayudau ala ra'sihi, kemudian ditaruh di atas kepalanya. Ya, fayuj'alu nisfain, kemudian dari kepalanya itu dipotong jadi dua. Ya, wa yumshatu bi amsyatil hadid, kemudian juga disisir dengan sisir besi, nasallahu salamah. Ya, maduna lahmihi wa azmihi, yaitu antara dagingnya dan tulangnya, atau tulangnya dengan dagingnya dan tulangnya. Ma yasudduhu dzalika an dini, meskipun sudah disisir sampai apa? Tulangnya kelihatan, kemudian dagingnya kelihatan, artinya hancurlah ya dengan sisir tadi. Meskipun demikian dia tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak keluar dari agama Allah Subhanahu wa taala. Wallahi, demi Allah, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersumpah, demi Allah, la yutimmanallahu hadzal amra, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menyempurnakan perkara ini sampai apa? Orang-orang yang berkendaraan itu jalan dari Son'a. Son'a itu ibu kota Yaman sekarang ya. Dari Son'a sampai ke Hadramaut ya. Son'a kalau tidak salah di Yaman Utara kalau tidak salah. Hadramaut Yaman Selatan, itu jauh ya. Dari Son'a ya sampai ke Hadramaut itu jauh termasuk ya. La yakhafu illallah, dia tidak takut melainkan Allah Subhanahu wa taala. Atau dari apa? Serigala atas kambingnya, dia tidak takut, artinya serigala. Jadi karena saking amannya ya, saking amannya, artinya agama Islam ini sudah tentram ya, sudah aman. Islam itu menyeluruh ke seluruh dunia, jadi tidak ada yang namanya rasa takut untuk berjalan dari Son'a sampai Hadramaut. Artinya apa? Keamanan sudah terjadi di mana-mana, sudah Islam menguasai ya, bumi ini sudah dikuasai oleh agama Islam ya, pemimpin Islam, maka ketentraman dan keamanan pun terjadi ya. Akan tetapi walakinnakum, kata Rasulullah SAW, walakinnakum tasta'jilun, akan tetapi kalian tuh buru-buru. Kalian tuh buru-buru. Ya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala pasti akan menakdirkan agama ini akan tegak sehingga damai bumi ini. Akan tapi kalian buru-buru. Kalian buru-buru. Bukhari, hadis diriwayatkan oleh Bukhari. Nah, ikhwati fillah rahimakumullah. Hadis ini mengajarkan kita kepada kesabaran. Sabar, insya Allah kita akan mendapatkan kebaikan. Meskipun kita tidak mendapati misalkan ketentraman di muka bumi ini, tapi insya Allah kita akan mendapatkan ketentraman di akhirat jika kita bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya khatifillah, demikian mungkin yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat buat saya pribadi dan jamaah sekalian, menambahkan keimanan, menambahkan ketakwaan, menambahkan keistiqomahan kepada kita sekalian, sehingga kita diwafatkan dalam keadaan beriman, diwafatkan dalam keadaan Islam, diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.